Saudara Propam Polres Metro Jakarta Selatan tengah mengusut kematian tersangka pembunuhan bocah Alvaro di ruang konseling Mapolres Metro Jakarta Selatan. Tersangka adalah ayah tiri korban. Propam Polres Metro Jakarta Selatan telah memeriksa 2 personel yang bertugas menjaga tersangka di ruang konseling. Polisi bilang tersangka disebut tewas bunuh diri saat dititipkan di ruangan tersebut untuk menjalani pemeriksaan medis pasca penetapan tersangka. Belum ada kesimpulan apakah ada kelalaian anggota hingga mengakibatkan tersangka bunuh diri. Kami luruskan kepada rekan-rekan media, tersangka mengakhiri hidupnya di ruangan konseling. Kenapa di ruangan konseling? Karena status yang bersangkutan sudah tersangka, besok pagi akan dilakukan pemeriksaan medis. Apakah tersangka ini memiliki penyakit bawaan ataupun penyakit menular, sehingga belum bisa dijadikan satu dengan tahanan lainnya. Saudara, akhir pilu kematian bocah Alvaro masih menyisakan sejumlah kisah. Saksi pelapor menyebut sudah mengetahui kasus pembunuhan Alvaro sejak 2 bulan silam. Pembunuhan. Saksi tahu itu karena diceritakan oleh pelaku sendiri atau gimana, Pak? Bukan, diceritakan oleh temannya. Temannya itu merupakan ponakan dari tersangka. Berarti ponakan tahu bahwa pelaku melakukan pembunuhan itu? Ya, Usia ponakannya yang mengetahui itu usia berapa, Pak? masih SMA, 16. 16 tahun. Saksi pelapor Muhammad Reza mendatangi rumah duka keluarga Alvaro di Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Saksi pelapor mengungkap kasus pembunuhan Alvaro pertama kali diketahui dari salah satu karyawannya yang merupakan rekan pelaku. Kasus ini sejak awal disebut sebagai pembunuhan. Reza menyebut sudah mengetahui kasus ini sejak bulan September, namun ia baru memberanikan diri melaporkan kasus ini ke polisi beberapa waktu lalu. Saksi yang Bapak maksud itu siapa, Pak? Dan kenapa bisa melapor ke Bapak? Ya karena dia kerja sama saya. Oh, saksi tahu peristiwa itu dari mana atau melapor ke Bapak detailnya seperti apa, Pak? Ya karena saksi dan keponakan tersangka itu satu sekolah. Yang dilaporkan apa, Pak? Yang dilaporkan adalah kejadian tentang terkait korban. Korban. Ya, apa yang terjadi dengan korban. Jadi sebenarnya kita sudah tahu dari bulan September, cuma keberanian saya untuk melaporkan masih takut melapor karena saya nggak ngerti detailnya. Akhirnya kemarin seminggu yang lalu saya berani untuk melapor. 8 bulan Alvaro hilang, bocah 6 tahun itu ditemukan meninggal dunia pada Minggu 23 November. Jasad Alvaro ditemukan di bawah jembatan Cilalai, Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor. Bocah malang ini dibuang di tumpukan sampah usai dibunuh ayah tirinya. Remuk hati sang ibu mendengar sang buah hati telah ditemukan dalam kondisi meninggal. Arum, ibunda Alvaro Kianu yang selama ini bekerja di luar negeri, langsung pulang ke tanah air saat mendengar kabar soal anaknya. Arum langsung menjalani tes DNA untuk mencocokkannya dengan jenazah Alvaro. Bu, tadi sampel DNA-nya udah diambil ya sebelum kesini? Udah. Di mana tadi? Udah dilakukan di rumah sakit Polri. Apa aja tadi yang diambil sampelnya? Dari air liur aja. Terus sama ada sedikit wawancara. Mirisnya, Alvaro dibunuh justru oleh orang terdekatnya, yakni ayah tiri. Polisi menetapkan ayah tiri Alvaro sebagai tersangka meski sempat menutupi jejak kriminal dengan berpura-pura mencari Alvaro. Tersangka bahkan sempat melapor ke polsek. Polisi menyebut motif pembunuhan Alvaro dipicu dendam ke ibu korban. Sang ayah tiri curiga ibu Alvaro selingkuh saat bekerja di luar negeri. Untuk tersangka ini sempat memang datang ke polsek. Jadi memang dari hasil jejak digital yang kita cari handphonenya pun dia juga berusaha untuk mengelabui bahwa dia berusaha untuk mencari. Sebelumnya, Alvaro terakhir terlihat di Masjid Jami Al-Muflihun Bintaro 6 Maret lalu. Selang 8 bulan, jasad Alvaro ditemukan di Cilalai, Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor. Jelang maghrib, Alvaro belum juga pulang. Sang kakek tak langsung curiga karena Alvaro biasa bermain sampai malam. Menurut pengakuan penjaga masjid,
Jelang maghrib, ada seseorang yang mengaku ayah Alvaro datang ke masjid. Ada orang lewat nih. Saya tanya, Pak nyari siapa? Nyari anak saya, namanya siapa? Alvaro. Oh ya udah di atas Nus, lagi pada mainan di atas. Orang itu tegas bilang ingin mencari anak saya Alvaro. Anak saya Alvaro gitu. Dari data KPAI, antara 2016 hingga 2022, jumlah kasus pengaduan anak sebagai korban penculikan fluktuatif. Di tahun 2022 saja, terdapat 28 kasus pengaduan penculikan anak. Ruang publik seharusnya menjadi tempat aman bagi anak. Kematian Alvaro jadi alarm darurat perlindungan anak. Kasus ini kian membuka mata, anak masih rentan jadi korban konflik dalam keluarga. Tim Liputan Kompas TV. Informasi terkini kita segera bergabung dengan rekan-rekan jurnalis Kompas TV. Ada Niputu Trisnanda dan juru kamera Hanel Rivelino di Polres Jakarta Selatan. Dan di rumah duka keluarga Alvaro ada jurnalis Kompas TV Nanda Aprilia dan juru kamera Aufa Farid. Kita akan terlebih dahulu ke Polres Jakarta Selatan. Putu, bagaimana hasil pemeriksaan Propam terhadap petugas yang menjaga ruang konseling tempat tersangka pembunuhan Alvaro? Ya, selamat siang Bella dan juga saudara. Sampai dengan saat ini proses pemeriksaan masih terus berjalan karena fokusnya yang diperiksa ini tentu saja berkaitan dengan kalau dari data sementara yang kami peroleh, 2 petugas yang diperiksa ini merupakan 2 petugas piket yang pada saat itu seharusnya menjaga ruangan konseling, di mana kalau melihat urut-urutannya begitu ya, ketika Alex ini ditetapkan sebagai tersangka setelah menjalani proses pemeriksaan yang juga cukup panjang, sudah mengakui bahwa melakukan aksinya yaitu menghilangkan nyawa dari anak dirinya sendiri yaitu Alvaro. Ini memang sengaja begitu ya ditaruh di ruangan konseling karena akan melakukan tes kesehatan, di mana nanti akan dicek apakah punya penyakit bawaan dan lain sebagainya. Tapi di momen itu justru dimanfaatkan oleh tersangka atau Alex dalam kasus ini untuk kemudian mengakhiri hidupnya dengan menggunakan celana panjang yang sebelumnya ini memang diminta kepada petugas karena mengaku mengalami diare begitu. Nah, kronologi yang disampaikan ini tentu saja akan dicocokkan dengan kesaksian ataupun juga keterangan dari 2 petugas yang saat ini diperiksa oleh Propam Polres Jaksel begitu ya, untuk mengetahui apakah memang pada saat Alex berada di ruangan konseling sendiri di ruangan yang terkunci begitu, ini memang sama sekali tidak ada pengawasan atau seperti apa. Kemudian juga kita tahu kasus tersebut, kematian dari tersangka Alex ini diketahui oleh saksi berinisial G begitu ya, dari sela-sela pintu. Nah, ini yang kemudian coba ditelusuri apakah ada unsur kelalaian pada saat proses pemeriksaan dan juga pengawasan, karena tentu saja ini akan berdampak pada sanksi tertentu begitu kalau memang ditemukan adanya kelalaian. Tapi sampai dengan saat ini prosesnya masih terus berjalan. Di satu sisi proses hukumnya sendiri juga terus berjalan, di mana saksi G yang menjadi saksi kunci ini juga menjalani proses pemeriksaan karena dari informasi awal yang dimiliki oleh penyidik dari Polres Jakarta Selatan memang ada bagian-bagian di mana ada pihak yang membantu membuang kresek berisi jenazah Alvaro begitu. Nah, terkait dengan proses pembuangan ini apakah memang ada keterlibatan secara bersama-sama melakukan tindak yang melawan hukum atau itu memang dilakukan tanpa sepengetahuan. Nah, ini kemudian terus didalami oleh pihak polisi karena ini juga sejalan dengan permintaan dari pihak keluarga agar proses hukum ini tetap berjalan agar keadilan bisa terwujud untuk Alvaro. Bella. Dari Polres Jakarta Selatan kita menuju ke rumah duka Alvaro, sudah ada Nanda Aprilia di sana. Nanda, bagaimana proses olah TKP hari ini? Sebenarnya untuk posisi saya melaporkan saat ini kurang lebih 800 meter dari kediaman rumah Alvaro, tepatnya di tempat kejadian perkara Masjid Jami Al-Muflihun yang berada di Pesanggerahan Jakarta Selatan yang ada di belakang saya. Nah, terkait dengan olah TKP sebenarnya sampai dengan siang hari ini kami masih menggali terus informasi karena kalau berdasarkan beberapa pihak yang kami coba untuk konfirmasi, kami mencoba hubungi Kasat Reskrim dari Polres Jakarta Selatan sampai dengan Kapolsek Pesanggerahan dan kami mendapatkan adanya informasi dari Kanit Reskrim dari Polsek Tenjo yang menyebutkan bahwa sepertinya hari ini ada agendanya
di kawasan Tenjo. Jadi tadi juga sudah ditegaskan melalui pesan singkat kepada Kompas TV. Kami mencoba konfirmasi juga kepada Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, yang menyebutkan saya bertanya apakah ada olah TKP yang akan dilakukan hari ini, tepatnya di salah satu TKP yakni di Masjid Jami Al-Muflihun ataukah tidak. Namun ia menegaskan dengan menjawab hanya ada agenda yakni pencarian kerangka yang ada di kawasan Tenjo yang merupakan tempat ditemukannya kerangka yang diduga milik Alvaro. Nah, sejauh ini harusnya bahwa proses pencarian kerangka akan terus dilakukan, ini akan berlangsung di sekitar pukul 11 sampai dengan 12 siang hari ini, Bella dan juga saudara. Jadi apakah kembali lagi pertanyaannya apakah olah TKP di Masjid Jami Al-Muflihun yang dimana masjid ini juga menjadi salah satu tempat kesaksian yang memberikan bahwa Alvaro dijemput oleh ayah tirinya yang saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka untuk kemudian dibawa ke Tangerang yang diduga merupakan rumah dari ayah tiri dari Alvaro ini, masih terus kita coba gali apakah hari ini ataukah setelah dari aktivitas atau giat pencarian kerangka di Tenjo akan berlanjut olah TKP di Masjid Jami Al-Muflihun ini ataukah tidak, nanti kita tentunya akan mengabarkan kepada Anda. Jadi sejauh ini Bella dan juga saudara, kalau melihat bagaimana perkembangannya, kalau dari sisi keluarga tampaknya ini terus masih menunggu. Karena tadi kami juga sempat melihat ke kediaman rumah duka dari Alvaro yang memang tampaknya ada seseorang yang diutus oleh RT setempat yang memang dimintai tolong oleh keluarga kepada RT untuk kemudian bisa menjaga ketenangan karena keluarga ingin beristirahat terlebih dahulu sampai nanti bisa diwawancarai lagi atau bisa berkomentar atau bisa memberikan tanggapan lagi setelah hasil pencocokan DNA ini keluar. Nah, artinya tampaknya masih cukup memakan waktu kalau kita melihat, apalagi saat ini pihak polisi juga masih terus mencari kerangka yang diduga milik Alvaro saat ini tengah dilakukan, dan apakah hasil dari pencocokan DNA yang kemarin kita sudah tahu juga sampel DNA dari ibu kandung sampai dengan ayah kandung dari Alvaro juga sudah dikantongi oleh tim Pusdokes RS Polri Kramat Jati dan saat ini juga tengah dilakukan pencocokan. Kapan hasilnya keluar, apakah memang pencarian kerangka lanjutan ini juga semakin untuk memperterang terkait dengan apakah kerangka ini milik Alvaro atau tidak, ini yang masih kita sama-sama tunggu dan juga sama-sama nanti. Harapannya kemudian ke depan Bella bahwa kasus ini bisa seterang mungkin dan juga secepat mungkin memberikan jawaban kepada pihak keluarga, dan ini lagi-lagi menjadi perhatian atau garis bawah untuk kita semua terhadap anak-anak, adik dan rekan atau kerabat kita untuk bisa kita jaga bersama terkait dengan situasi yang sekarang ini cukup memprihatinkan. Sementara demikian yang bisa saya laporkan, Bella, kembali ke studio. Baik, kita akan nantikan seperti apa hasil penyelidikan dari kepolisian, baik itu di TKP ataupun juga terkait dengan siapa yang mengawasi pelaku atau tersangka yang kemudian meninggal dunia. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV, Nanda Aprilia dan Aufa Farid di TKP, dan juga Dani Putu Trisnanda, Hanil Rivalino dari Mapolres Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali rekan-rekan.